Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah. Saya berasal dari kelompok 8, akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Ilmu Munasabah. Pengertian ilmu munasabah. Secara etimologi, munasabah berasal dari bahasa Arab, dari asal kata nasaba yunasibu munasabahan, yang berarti musyakalah, keserupaan, dan muqarabah. Lebih jelas mengenai pengertian munasabah secara etimologis disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran bahwa munasabah merupakan ilmu yang mulia yang menjadi teka-teki akal pikiran dan dapat digunakan untuk mengetahui nilai kedudukan pembicaraan terhadap apa yang diucapkan. Sedangkan secara terminologis, definisi yang beragam muncul dari kalangan para ulama terkait dengan ilmu munasabah ini. Imam Jakarsi salah satunya memaknai munasabah sebagai ilmu yang mengaitkan pada bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafal-lafal umum dan lafal-lafal khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, ilat, dan maklul, kemiripan ayat, pertentangan. Sedangkan menurut beberapa ulama di bawah ini pengertian ilmu munasabah. Menurut makna Al-Qotan, munasabah menurut bahasa di samping berarti muqarabah juga musyakalah atau keserupaan. Sedangkan menurut istilah ulum Quran berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran yang meliputi: pertama, hubungan satu surat dengan surat yang lain; kedua, hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat; ketiga, hubungan antar pawatih as-suwar dengan isi surat; keempat, hubungan antar ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Nah, tersebut merupakan pengertian ilmu munasabah. Selanjutnya B. Perkembangan ilmu munasabah. Perkembangan ini diawali dari ungkapan perhatian An-Naisaburi terhadap munasabah, nampak dari ungkapan As-Suyuti sebagai berikut. Setiap kali ia duduk di atas kursi, apabila dibacakan Al-Quran kepadanya, beliau berkata, mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini, dan apa rahasia diletakkan surat ini di samping surat ini. Beliau mengkritik para ulama Baghdad sebab mereka tidak mengetahui. Tindakan An-Naisaburi merupakan kejutan dan langkah baru dalam dunia tafsir waktu itu. Beliau mempunyai kemampuan untuk menyingkap persesuaian baik antar rakyat maupun antar surat, terlepas dari segi tepat atau tidaknya, segi pro dan kontra terhadap apa yang dicetuskan beliau. Satu hal yang jelas, beliau dipandang sebagai bapak ilmu munasabah. Tokoh yang mula-mula membicarakan tentang ilmu ini ialah Al-Imam Abu Bakar An-Naisaburi, meninggal tahun 324 Hijriah. Selain beliau, terdapat banyak lagi ulama yang membahas, antara lain Imam Al-Baqai, Imam As-Suyuti, dan Al-Imam Al-Farahi Al-Hindi. Selain mereka, para ulama seperti Al-Jamaksyari, Ar-Razi, Al-Baidawi, Abu Hayyan, Abu Alusi, Rasyid Ridho, Syed Qutb, Dr. Muhammad Abdullah Daraj, dan lain-lain turut menyentuh tentang ilmu ini dan mempraktikannya dalam penulisan kitab-kitab tafsir. Sungguh pun begitu, ilmu ini bukanlah disepakati kewujudannya atau diterima oleh semua ulama. Mereka yang kontra mewajibkan syarat yang ketat untuk ilmu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Fitriani Dwi Sundari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nur Fitriani Dwi Sundari akan meneruskan penjelasan dari Teh Nurul Khalifah. C. Pokok pembahasan munasabah. Pembahasan ilmu munasabah ini terkait dengan bagian-bagian ulumul Quran, baik ayat-ayat ataupun surah-surahnya. Yang satu dengan yang lain, persesuaian dan persambungannya. Hubungan dan persambungan dari bagian-bagian Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang berupa hubungan antara makna umum dan khusus, atau hubungan pertalian atau talazum, seperti hubungan antara sebab dengan akibatnya, ilat dengan maklulnya, atau antara dua hal yang sama, maupun antara dua hal yang kontradiksi. Jadi, pembahasan ilmu munasabah atau ilmu tanasubul ayat wa suwar ini ialah macam-macam hubungan dan persambungan, serta kaitan dari ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain, dan antara surah Al-Quran yang satu dengan yang lain dalam berbagai bentuk persesuaian dan persambungan. D. Macam-macam munasabah. Berdasarkan kepada beberapa pengertian, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, pada prinsipnya munasabah Al-Quran mencakup hubungan antar kalimat, antar ayat, serta antar surat. Macam-macam hubungan tersebut apabila diperinci akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat. Keserasian hubungan atau munasabah antar surat ini pada hakikatnya memperlihatkan kaitan yang erat dari satu surat dengan surat lainnya. Bentuk munasabah yang tercermin pada masing-masing surat kelihatannya memperlihatkan kesatuan tema, salah satunya memuat tema sentral. Sedangkan surat-surat lainnya menguraikan sub-sub tema berikut perincinya, baik secara umum maupun parsial. Salah satu contoh yang dapat diajukan di sini adalah munasabah yang dapat ditarik pada 3 surat beruntun masing-masing Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, dan Quran surat Al-Imran. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Nama satu surat pada dasarnya bersifat tauqifi, tergantung pada petunjuk Allah dan nabinya. Namun, beberapa bukti menunjukkan bahwa suatu surat terkadang memiliki satu nama dan terkadang dua nama atau lebih. Tampaknya ada rahasia di balik nama tersebut. Para ahli tafsir, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syayuti, melihat adanya keterkaitan antara nama-nama surat dengan isi atau uraian yang dimuat dalam suatu surat. Kaitan antara nama surat dengan isi ini dapat diidentifikasikan. Yang pertama, yang A, nama diambil dari urgensi, isi serta kedudukan surat. Nama surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Quran karena urgensinya dan disebut dengan Al-Fatihah karena kedudukannya. Yang B, nama diambil dari perumpamaan, peristiwa, kisah, dan peran yang menonjol yang dipaparkan pada rangkaian ayat-ayatnya. Sementara di dalam perumpamaan, peristiwa, kisah, dan peran itu syarat dengan ide. Di sini dapat disebut nama-nama surah Al-Ankabut, Al-Fath, Al-Fil, Al-Lahab, dan sebagainya. C. Nama sebagai cerminan isi pokoknya. Misalnya, Al-Ikhlas dengan mengandung ide pokok keimanan yang paling mendalam serta kepasrahan. Al-Mulk mengandung ide pokok hakikat kekuasaan dan sebagainya. D. Nama diambil dari tema spesifik untuk dijadikan acuan bagi ayat-ayat lain yang tersebar di berbagai surah. Contoh Al-Hajj, An-Nisa,
Yang nama yang diambil dari huruf-huruf tertentu yang terletak di permulaan surat, sekaligus untuk menuntut perhatian khusus terhadap ayat-ayat di dalamnya yang memakai huruf itu. Ketiga, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Munasabah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu ayat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, adanya hubungan langsung antar kalimat secara konkret yang jika hilang atau terputus salah satu kalimat akan merusak isi ayat. Identifikasi munasabah dalam tipe ini memperlihatkan ciri-ciri takkid atau tasjid ya, penguat, penegasan, dan tafsir. Dalam konteks ini, munasabah terletak pada A. Susunan kalimat-kalimat berbentuk rangkaian pertanyaan, perintah, dan atau larangan yang tak dapat diputus dengan fasilah. B. Munasabah berbentuk istirad atau penjelasan yang lebih lanjut. C. Munasabah berbentuk nazir atau matsil, hubungan sebanding, atau mudodah taksis, hubungan kontradiksi. Yang keempat, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Untuk melihat munasabah ini, semacam ini perlu diketahui bahwa ini didasarkan pada pandangan datar, yaitu meskipun dalam satu surat tersebar sejumlah ayat, namun pada hakikatnya semua ayat itu tersusun dengan tertib, dengan ikatan yang padu sehingga membentuk pikiran serta jalinan informasi yang sistematik. Yang kelima, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Munasabah pada bagian ini, Imam Al-Syayuti menyebutkan 4 bentuk, yaitu al-tamkin, al-tasdir, al-tashwir, al-ighal. Yang keenam, munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Salah satu rahasia keajaiban Al-Quran adalah adanya keserasian serta hubungan yang erat antara awal uraian suatu surat dengan akhir uraiannya. Ketujuh, yaitu munasabah antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Misalnya surah Al-Waqiah ayat 96. Allahu a'lam bil muradi, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Yang kedelapan adalah munasabah antara ayat dengan satu tema. Munasabah ini sebagai contoh dapat dikemukakan tentang tema kiwamah atau tegaknya suatu kepemimpinan. Paling tidak terdapat 2 ayat yang saling bermunasabah. Tegaknya kiwamah atau konteks parsial kiwamat al-rijal al-anisa erat sekali kaitannya dengan faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan faktor ekonomi. Munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi atau taufiki. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal dengan kitab Al-Quran. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Daniel Yasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang macam-macam munasabah. Berdasarkan kepada beberapa pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya munasabah Al-Quran mencangkup hubungan antara kalimat, antar ayat, serta antar surat. Macam-macam hubungan tersebut apabila diperinci akan sebagai berikut. Yang pertama,
Munasabah antara surat dengan surat. Keserasian hubungan atau munasabah antara surat ini pada hakikatnya memperlihatkan kaitan yang erat dari suatu surat dengan surat lainnya. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Nama satu surat pada dasarnya bersifat tauqifi, tergantung pada petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa suatu surat terkadang memiliki satu nama dan terkadang dua nama atau lebih. Yang ketiga, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Munasabah ini dalam satu ayat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, adanya hubungan langsung antara kalimat secara konkret yang jika hilang atau terputus salah satu kalimat akan merusak isi ayat. Yang kedua, masing-masing kalimat berdiri sendiri, ada hubungan tetapi tidak langsung secara konkret. Terkadang ada penghubung huruf ataf dan terkadang tidak ada. Yang kelima, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Munasabah pada bagian ini, Imam Al-Sayuti menyebut 4 bentuk, yaitu al-tamkin atau mengukuhkan isi ayat. Yang kedua, al-tasdir atau memberikan sandaran isi ayat pada sumbernya. Yang ketiga, at-taswib, mempertajam relevansi makna. Dan yang keempat, al-ighal atau tambahan penjelasan. Yang keenam, munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Salah satu rahasia keajaiban Al-Quran adalah adanya keserasian serta hubungan yang erat antara awal uraian suatu surat dengan akhir uraiannya. Sebagai contoh, dikemukakan oleh Az-Zamskari, dikemukakan juga oleh Al-Kimani bahwa Quran surat Al-Mu'minun diawali dengan respek Tuhan kepada orang-orang mukmin dan diakhiri dengan sama sekali Allah tidak menaruh respek terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang ketujuh, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Maka misalnya akhir surat Al-Waqiah ayat 96, Fasabih bismi rabbikal adim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang maha besar. Semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedelapan, munasabah antara ayat dengan satu tema. Munasabah antara ayat tentang satu tema ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Sayuti, pertama-tama dirintis oleh Al-Kisai dan Al-Sakhawi, sementara Al-Kirmani menggunakan metodologi munasabah dalam membahas mutasabih Al-Quran dengan karyanya yang berjudul Al-Burhan fil Matsabih Al-Quran. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang fungsi mempelajari munasabah. Fungsi dari munasabah Al-Quran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya, yang satu dengan yang lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, yang memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Karena itu, Ijuddin Abdullah Salam mengatakan bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang baik sekali ketika menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Beliau masyarakat harus jatuh pada hal-hal yang betul-betul berkaitan baik di awal ataupun di akhirnya. Yang kedua, fungsi mempelajari munasabah yaitu mempermudah pemahaman Al-Quran. Misalnya ayat 6 dari surat Al-Fatihah yang artinya tujukilah kami kepada jalan yang lurus, disambungkan dengan ayat 7 yang artinya yaitu jalan-jalan orang yang Engkau anugerahi nikmat atas mereka. Antara kedua ayat terdapat hubungan penjelasan bahwa jalan yang lurus dimaksud adalah jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, menolak tuduhan bahwa susunan Al-Quran kacau. Tuduhan misalnya muncul karena penempatan surat Al-Fatihah padahal dalam sejarah 5 ayat dari surat Al-Alaq sebagai ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dengan ilmu munasabah itu dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagohannya bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat suratnya yang satu dari yang lain, sehingga lebih meyakinkan kemujizatannya, bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan